Hai teman-teman, jumpa lagi bareng Dwi Suryani di channel kesayangan kalian, Mochin Stories. Di kesempatan kali ini aku bakal bawain sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu cerpen dengan genre song fiction. Ada yang tahu apa itu song fiction? Ayo, kalau ada yang tahu komen ya di bawah ini. Song fiction adalah song itu artinya lagu, fiction artinya fiksi. Jadi song fiction itu adalah cerita yang terinspirasi dari sebuah lagu. Pernah nggak kayak sebuah lagu yang mengisahkan kayak gini, lagu ini tuh gue banget nggak sih gitu. Dan itulah yang ada di pikiran Mochin, membuat sebuah lagu menjadi sebuah cerita, dan itu namanya song fiction. Kalian mau coba buat song fiction? Atau pengen tahu cara-cara buat song fiction? Lain kali kita bahas ya, tapi atau nanti kita bahas di akhir video. Gimana? Jadi nonton video ini sampai akhir ya. Nah, untuk song fiction pertama yang bakal aku bawain kali ini yaitu Tuan Pemabuk. Cerita ini terinspirasi dari sebuah lagu yang berjudul Mister Mendem. Aku wis kondo cium marake ciloko. Oh ya, buat bocoran sedikit, song fiction ini pernah masuk kategori song fiction terunik di salah satu lomba yang diadakan di Facebook. Juga cerpen ini udah dibukukan. Judul bukunya The Struggle. Ini kumpulan cerita-cerita pendek menginspirasi dan penuh perjuangan. Kalau mau order bukunya bisa langsung komen di bawah ini, nanti aku kasih tahu caranya, oke? Tuan Pemabuk karya Dwi Suryani. Check this out. Kita mulai dari bait pertama lagu tersebut. Bu Rina, tadi aku lihat suamimu mabuk-mabukan sama temennya, celetuk Bu Kiki saat kami sedang berbelanja di tukang sayur langganan. Aku tak mampu berkata apapun. Mendengarnya saja darah di nadi mulai mendidih. Gegasku kemas belanjaan dan meminta Mang Aden, si tukang sayur, untuk menghitungnya. 25.000 Bu, ucap Mang Aden sambil menyerahkan belanjaan. Aku segera membayarnya dan berjalan ke arah Purang. Geram sekali rasanya dengan Mas Rahmat. Namanya saja yang Rahmat, tetapi nyatanya dia sama sekali bukanlah sebuah rahmat untukku dan keluargaku. Sudah berkali-kali aku mengingatkannya, tetapi dia selalu saja mengabaikanku. Padahal sejak beberapa hari yang lalu sudah tak tercium bau alkohol dari mulutnya dan bajunya. Sekarang dia mulai menyentuh dan meminum benda haram itu lagi. Mas Rahmat, awas kau nanti. Setelah selesai urusan rumah, aku menunggu Mas Rahmat di depan pintu. Tepat saat azan maghrib berkumandang, lelaki yang meminangku 15 tahun lalu akhirnya pulang. Masih sejauh 3 meter saja, aroma minuman keras sudah menusuk indera penciumanku. Rasanya aku ingin muntah. Tobat Mas, ucapku dengan keras di telinganya. Dia tidak menanggapi, malah mendorongku dengan keras hingga aku pun hampir terjatuh. Dia masuk ke rumah dan langsung tergolek tak sadar di depan televisi. Sedangkan aku memilih menghadap Ilahi, mengeluh. Mengapa rahmat yang dia berikan kepadaku adalah seorang Mas Rahmat yang pemabuk dan suka bertindak kasar padaku.
Aku juga tak lupa meminta agar Mas Rahmat akan benar-benar menjadi rahmat yang ia berikan untukku. Rahmat dunia akhirat. Bu, biarin aja Bapak, nanti dia cepet mati dan gak nyusahin ibu lagi, celetuk putriku selepas sholat. Hus, bagaimanapun dia tetap bapakmu, kamu gak boleh bilang kayak gitu. Aku sudah tak bisa melakukan apapun lagi saat Mas Rahmat sudah begini. Mungkin aku akan bicara kepadanya besok pagi. Nah, satu bait selesai. Lalu kita lanjutkan ke bait kedua di lagu Mr. Mendem tersebut. Simak lagunya, lalu simak cerita yang akan aku bacain. Aku lanjutkan. Mas, bangun, ucapku sambil mengguncangkan kakinya. Apaan sih? Awas, dia membentak. Meskipun matanya masih terpejam. Aku bingung. Bagaimana harusnya aku bersikap kepada lelaki itu? Meskipun sering mabuk-mabukan, tetapi dia selalu menafkahi keluarga dengan uang yang halal dan cukup dengan bekerja di pabrik jika siang hari. Dia selalu berjanji akan bertaubat, tapi masih tetap begitu-begitu saja. 2 hari taubat, hari ketiganya mabuk lagi. 2 hari bertobat, hari ketiga, keempat, dan seterusnya mabuk lagi. Begitu dan selalu begitu. Sampai aku lelah menghadapi dan rasanya ingin menyerah saja. Sekarang adalah hari Jumat. Dia libur dan aku tahu dia habis gajian kemarin. Mungkin dengan uang itu dia membeli vodka dan sejenisnya. Marina, kopi, teriak Mas Rahmat dari depan televisi. Iya Mas, sahutku dari dapur. Saat aku tengah membuat kopi untuk Mas Rahmat, Rara putriku meminta uang untuk mengerjakan tugas. Uang di dompet satu-satunya kuberikan kepada Rara. Lalu anakku itu pun pergi mengerjakan tugas seperti yang dia ucapkan tadi. Mas, ini kopinya. Kuletakkan kopi panas di depannya. Nih, uang belanja seminggu. Hari ini masak yang enak. Ditanya, sambil memberiku 7 lembar uang 100 ribuan. Mas, aku begitu ingin kau menjadi soleh. Baju yang kuberikan padamu, aku ingin melihatmu memakainya untuk ke masjid. Aku mencoba memintanya dengan pelan. Halah, itu lagi. Jangan cerewet deh. Yang penting kan, kau masih makan dengan uang halal. Kebutuhan tercukupi dan kau juga tak pernah kelaparan. Apa itu kurang? Ucapnya lalu bangkit dan duduk. Mas, tapi hidup kan gak cuma sekedar ngisi perut. Aku pun ingin menyiapkan bekal untuk akhirat dan berkumpul denganmu di sana. Ucapku selembut mungkin sambil menyandarkan kepala di bahunya. Aku pikir dengan aku bersikap demikian dia akan berubah. Persetan dengan semua itu. Kalau mau ceramah, pergi saja ke masjid sana. Tapi Mas, aku pun takut jika nanti kau overdosis dengan minuman itu. Aku terus saja mencoba menyadarkannya. Jika dengan alasan agama tidak membuat dia mengerti, mungkin dengan alasan kesehatan membuat dia mau berpikir ulang. Overdosis apa? Nikmati saja hidup yang sedang aku jalani sekarang. Kalau mati ya tinggal dikubur, susah amat. Tukasnya lalu beranjak pergi. Tapi Mas, sudahlah,
Hanya Allah yang dapat membalikkan hatinya, membuat Mas Rahmat jadi selembut kain sutra, dan membuatnya menjadi taat beribadah. Adalah sebuah hal yang mudah dan bahkan sangat mudah untuk dilakukan oleh Allah. Saat aku sudah berusaha dan berdoa tapi belum ada hasilnya, lalu apa yang bisa aku lakukan selain berserah kepadanya? Bait kedua udah selesai. Gimana? Udah mulai ada emosi kan di sana. Nah, kita lanjut ke bait ketiga. Gimana caranya memasukkan sebuah lirik lagu ke dalam sebuah cerita tanpa menyentuh hak cipta sedikit pun. Ya, kita lanjut. Sudah beberapa hari sejak aku berdebat dengannya, aku mulai tak tahan dengan bau minuman. Bahkan sekarang dia lebih berani dengan membawa beberapa botol minuman itu ke rumah. Teman-teman yang sama bejatnya dengan Mas Rahmat pun ikut serta datang ke rumah. Rasanya rumahku itu sudah seperti neraka di kala malam, termasuk malam ini. Saat sedang sholat tadi, Mas Rahmat dengan temannya berteriak-teriak di teras, membuatku sama sekali tidak bisa khusyuk. Mas, kalau mau mabuk ya mabuk saja yang jauh. Jangan di sini, aku nggak suka. Tukasku kesal di depan para lelaki itu. Kalau kamu nggak suka, ya udah, masuk aja sana, nggak usah lihat. Ucapnya sangat pelan, seperti sudah tidak ada daya dalam tubuhnya. Ya sudah, aku masuk. Tapi jangan harap kau bisa masuk. Tidur sana di luar. Bentakku lalu masuk rumah. Jeder. Pintu rumah pun kututup dengan keras dan menguncinya dengan rapat. Biar saja, malam ini Mas Rahmat tidur di luar. Aku sudah tidak kuat berada dalam kondisi ini. Malam pun berlalu dengan suara riuh teriakan-teriakan itu. Tidurku tidak nyenyak sama sekali. Hingga saat azan subuh berkumandang, aku pun bangun lalu sholat. Aku sudah tidak kuat. Hari ini juga aku akan pulang ke rumah ibuku. Dan aku tidak akan kembali sebelum Mas Rahmat bertaubat. Aku sudah muak. Muak dengan kehidupan rumah tangga yang seperti ini. Ku kemas semua baju. Rara pun melakukan hal yang sama. Dia akan kubawa kemanapun aku pergi. Saat sedang berkemas, samar-samar ku dengar suara yang memanggil. Marina, buka pintu. Suara Mas Rahmat terdengar begitu lemah. Aku pun keluar dengan membawa sekoper baju. Terlihat dia tergeletak di depan pintu. Wajahnya begitu pucat, rambutnya pun acak-acakan. Aku mau pulang ke rumah ibuku. Kau urus saja dirimu sendiri. Aku sudah muak dengan sikapmu yang gak mau berubah. Aku melenggang bersama Lara dan meninggalkannya yang tergolek lemas di depan pintu. Bait ketiga pun selesai. Bait ketiga itu hanya 2 baris, tapi mampu disulap menjadi beberapa ratus kata. Ya, begitulah sebuah seni menulis. Hanya dengan 1 kalimat saja bisa menjadi ratusan kata. Kita lanjutkan ke bait keempat, yang di sana juga hanya ada 2 baris. Marina, jangan pergi, maafkan aku Rina, teriaknya saat aku pergi. Aku memang begitu mencintainya, tetapi aku sudah tidak tahan dengan sifatnya yang sulit dihilangkan. Sifat yang terus saja mabuk dan mabuk-mabukan.
Belum ada sehari aku di rumah ibu, tetapi rasanya hatiku begitu gelisah. Entah apa sebabnya, aku juga tidak tahu. Kini, aku duduk bersandar di teras sambil menatap jauh ke arah langit. Itulah yang aku lakukan saat ini. Di tengah kegelisahan, aku hanya bisa memandangi langit sambil berharap di sana ada sebuah cara untuk menyadarkan Mas Rahmat. Tiba-tiba, ponsel di meja sebelahku berdering dengan keras, pertanda ada yang menelepon. Kulirik ke arah ponsel tersebut. Pak RT. Tumben sekali Pak RT nelpon. Assalamualaikum. Ada apa, Pak? Ucapku setelah mengangkat telepon. Waalaikumsalam. Suamimu masuk IGD Puskesmas. Dia tidak sadarkan diri. Kamu cepat kemari. Dokter minta keluarganya datang. Seru Pak RT dari ujung sana. Astagfirullah. Mas Rahmat, mengapa kau menyusahkanku lagi? Baik Pak, saya akan segera ke sana sekarang, ujarku lalu mematikan teleponnya. Setelah mengucap salam, aku mematikan sambungan telepon dan bergegas ke puskesmas. Aku terpaksa berbohong kepada ibu jika aku akan menjenguk teman. Sangat tidak mungkin bukan jika bicara tentang ini semua kepada ibu. Seburuk-buruknya seorang Mas Rahmat, dia tetap suamiku dan aku harus menjaga nama baiknya di depan keluargaku. Karena apa? Sama sekali aku tidak ingin bercerai dari Mas Rahmat. Aku hanya ingin dia berubah. Itu saja. Sampai di puskesmas, aku langsung menemui dokter. Gelam sekali rasanya saat tahu Mas Rahmat terpaksa dibawa kemari gara-gara minuman oplosan yang dia minum semalam. Ya Allah, sabarkan hambamu ini. Mas, apa yang kau lakukan? Kau selalu saja membuatku cemas sekaligus marah. Cecarku pada Mas Rahmat yang masih terbaring remah di berangkar IGD Puskesmas. Kau benar sayang. Gara-gara miras aku jadi begini. Maafkan aku yang selalu menyusahkanmu. Bantu aku untuk menghadap Allah agar bisa jadi imam yang baik buatmu dan anak kita. Mas Rahmat berucap dengan pelan sembari memegang jemariku dengan erat dan menciumnya di akhir kalimat yang dia ucapkan. Terima kasih Allah. Kau telah membukakan pintu hati Mas Rahmat. Aku terus saja bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena kuasanya, Mas Rahmat benar-benar menjadi rahmat untukku. Lalu kita lanjutkan ke bait berikutnya. Bait ini juga ada 2 baris. Gak usah lama-lama, nanti kita jelaskan di akhir video. Jadi kamu harus nonton sampai akhir, oke? Setelah beberapa hari berada di puskesmas, Mas Rahmat akhirnya sudah diperbolehkan untuk pulang. Aku tidak menyangka saat di perjalanan ia meminta agar mampir ke rumah Ustadz Rahman. Ingin ngalap barokah katanya. Ku ikuti saja kemauan mulia yang dia inginkan sambil terus berharap agar Mas Rahmat tetap istiqomah dalam taubatnya. Beberapa jam kami berada di kediaman Ustadz Rahman. Sesaat setelah azan asar kami pun memutuskan untuk pulang. Di depan rumah, anak sematawayang kami sudah menunggu dengan mata yang berbinar. Dia langsung memeluk bapaknya dengan erat saat kami baru turun dari sepeda motor. Bapak, aku rindu engkau yang seperti ini. Dia terisak dalam pelukan bapaknya. Kamu sudah sholat? Tanya Mas Rahmat pada putrinya. Rara hanya menggeleng pelan. Tak kusangka, lagi-lagi dia mengejutkanku dengan mengajak kami sholat berjamaah.
Dengan senyum yang menghiasi, kami pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk bertanya hal yang tidak penting. Untuk kesekian kalinya, Mas Rahmat membuatku seolah tidak percaya. Dia melafalkan surat Ar-Rahman dengan fasih dan lancar. Benar-benar mukjizat. Setelah sholat, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Mas, kau fasih sekali melafalkan surat Ar-Rahman." Dia tersenyum sambil menatapku dengan dalam dan seolah penuh kasih sayang. "Mungkin kau tidak tahu, Marina, jika dulu aku pernah menjadi santri di sebuah pondok pesantren. Saat ini, aku tidak mampu berkata apapun selain berdecak kagum dan terpaku beberapa saat. Mas, besok kamu pamit ya sama teman-teman kamu. Takutnya nanti atau besok mereka kemari dan mengajakmu minum lagi, sedangkan kau nggak mampu menolaknya," pintaku sambil bersandar di bahunya. Tentu saja, aku memang akan melakukan hal itu. Dia mengelus kepalaku yang memang masih tertutup mukena dengan begitu lembut. Dan kita masuk ke bait terakhir dalam lagu Mr. Mendem kali ini. "Sayang, bangun." Samar-samar terdengar suara Mas Rahmat di telinga kiriku. Kecupan mesra pun ia daratkan di pipi. Manis sekali. Aku meleleh dibuat. Mataku mengercap, menatap samar jam dinding di tembok sebelah kanan. Sebentar lagi subuh. Aku bangun lalu membersihkan diri. Mas Rahmat pun bersiap untuk ke musola dekat rumah untuk sholat subuh berjamaah. Kini matahari mulai meninggi. Seperti biasa setiap Jumat Mas Rahmat libur. Hari ini dia berniat berpamitan kepada teman-temannya. Jika mungkin pamitan dengan bosnya juga, karena sudah hampir seminggu dia tidak berangkat bekerja. "Sayang, aku pergi ya," ucapnya di depan pintu. Entah mengapa, aku merasa sangat berat membiarkannya pergi pagi ini. Mengecek jam dinding ruang tamu, ternyata jam 9. "Cepat pulang ya, kamu kan belum pulih total," pintaku sambil memegang tangannya erat. "Mungkin aku akan pulang setelah sholat Jumat." "Sudah ya, aku pergi. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Kucium tangannya Taksim, punggung tangan beserta telapak tangannya. Lalu memandang dia yang berlalu pergi meninggalkanku. Menunggu hingga selesai sholat Jumat terasa begitu lama saat ini. Aku pun memutuskan untuk menunaikan sholat zuhur dan mendoakan Mas Rahmat agar dia tidak terjerumus lagi pada minuman keras. Aku masih menunggu. Meski perut terasa lapar, tetapi aku rasanya ingin sekali makan bersama Mas Rahmat. Apa telepon aja ya? Gumamku di ruang tamu. Baru saja membuka kunci ponsel, gedoran keras diiringi salam yang terdengar gelisah mengalihkan perhatianku. Gegas, aku pun membuka pintu. "Mas Rahmat, Mbak, Mas Rahmat," seru adik iparku dengan terengah-engah. "Mas Rahmat? Mas Rahmat kenapa?" tanyaku semakin gelisah. "Ayo ikut aku, Mbak, ke masjid." Tanpa pikir panjang, aku langsung saja berlari mengikutinya. Pemandangan di sana membuatku tercengang. Banyak orang yang berkerumun. Aku pun berjalan membelah kerumunan tersebut. "Mas Rahmat?" Pekikku saat tahu
Mas Rahmatlah yang tengah mereka kerumuni saat ini. Dia terbaring lemas. Sudah tak mampu menghela napas. Dia benar-benar meninggalkanku, bahkan untuk selamanya. Dia benar-benar tidak akan mengulangi meminum vodka dan kawan-kawannya lagi untuk selamanya. Mas Rahmatku, semoga kau tenang di sana. Tunggu aku di surga ya. Sabar, Bu. Pada akhirnya, surga akan dipenuhi dengan ahli maksiat yang mau bertobat sebelum ajal mendekat. Bukan orang-orang yang ahli beribadat, tapi ia tidak bermanfaat. Selesai. Cilacap, 28 Oktober 2021. Jadi cerita ini aku tulis di tahun 2021. Berarti udah 1 tahun lebih. Ya, itulah akhir kisah dari si Rahmat dan Marina yang doa Marina, doa seorang istri yang solehah akhirnya benar-benar dikabul. Suaminya sudah bertobat dan dia tidak akan meminum minuman keras lagi untuk selama-lamanya. Karena dia sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Dan semoga Mas Rahmat tadi bisa menunggu Marina di surga, dan juga Marina bisa masuk surga untuk bersama dengan suaminya itu. Nah, kita mempelajari sedikit tentang song fiction ini ya. Jadi, misal satu bait berisi, aku bakal cari sebuah lirik lagu yang bagus. Di awal kami sempat diskusi masalah keyakinan yang berbeda, tapi dia punya niat untuk mengikuti keyakinan yang saya anut. Itu kan hanya satu kalimat, bisa dijabarkan ke banyak kalimat. Mungkin dimulai sejak pertemuan di pagi hari, ya. Pertemuan di pagi hari, hari pertama, hari keduanya. Hari pertama mengetahui bahwa mereka berdua berbeda keyakinan. Lalu hari keduanya, salah satu merasa keberatan karena perbedaan tersebut. Yang ketiga, diskusi tentang keyakinan yang mereka anut masing-masing. Keempat, mungkin diberi waktu untuk berpikir salah satunya yang berbeda keyakinan tersebut, apakah akan melanjutkan hubungan itu ataukah akan berhenti begitu saja. Nah, untuk song fiction ini bahkan menurut Mocin, menurut aku nih lebih mudah karena kita sudah disuguhi oleh kerangka cerita yang akan kita masukkan. Jadi ide ceritanya itu dari lagu tersebut gitu ya. Tapi kita dalam membuat song fiction itu sebisa mungkin jangan memasukkan lirik lagu ke dalam cerita. Karena apa? Nanti akan kena klaim hak cipta. Untuk mengetahui jika memberitahukan kepada orang bahwa itu adalah song fiction, maka sebutkan saja judul lagunya, terinspirasi dari lagu ini gitu. Jadi kalau kalian misal mau mencoba buat song fiction yang misal lagu ini tuh aku banget deh, atau mau request lagu mana yang mau dibikin song fiction, kalian boleh
komen di kolom komentar atau bisa kirim ke email yang bakal aku tulis di description box. Atau satu lagi nih, kalau misal kalian ada sebuah cerita yang ingin aku bacain, kisah kalian yang ingin aku bacain di YouTube Mocin Stories ini, kalian bisa kirim cerita kalian dari awal sampai akhir biar aku cerna, nanti aku hubungi untuk lebih lanjutnya. Langsung kirim ke email yang nanti akan aku taruh di description box. Oke. Untuk video kali ini aku sudahi sampai di sini dulu. Dan sampai ketemu di video Mocin selanjutnya. Dadah.